Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau mengajarkan membuat landing page sederhana menggunakan HTML dan CSS. Dan juga nantinya kita akan buat website kita responsif. Jika dibuka di screen yang lebih kecil seperti tablet dan HP, ini bisa bekerja dengan baik juga. Pertama-tama saya minta teman-teman membuat satu folder dulu sebelum kita mulai project kita. Eh, Buat satu folder. Di sini saya sudah buat folder di desktop. Teman-teman boleh taruh di mana saja. Saya buat desktop, judul foldernya bebas. Di mana di dalam folder ini berisi image, folder image, dan image ini adalah yang nanti akan kita gunakan untuk project kita. Eh, Kalau bisa image-image-nya yang free copyright ya. Teman-teman bisa dapatkan image-image tersebut di website-website seperti pexels.com. Di sini ada, saya coba buka pexels.com. Ada di sini banyak, teman-teman bisa cari image apapun yang teman-teman mau, sesuai teman-teman, terserah teman-teman. Kemudian di sini ada unsplash.com. Kemudian juga cari logo, satu logo. Nanti akan kita gunakan logo tersebut di website kita. Setelah itu, bagi teman-teman yang belum memiliki kode editor, silakan install kode editor favorit teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Ya. Ada banyak, ada Dreamweaver dari Adobe, ada Sublime Text, tergantung teman-teman pilih yang mana, sesuai apa yang teman-teman suka aja. Jika Anda memilih Visual Studio Code, bisa langsung download di website resminya, Visual Studio Code. Di sini teman-teman bisa pilih, jika menggunakan Mac maka download yang Mac, yang Windows download Windows, Linux menggunakan yang Linux. Oke, setelah berhasil mendownload dan menginstal Visual Studio Code, kemudian teman-teman buka kode editornya, buka Visual Studio Code, kemudian pilih file di sini, kemudian open, kemudian buka folder yang kita buat pertama tadi ya. Di sini kliknya di sini ya, folder utama, kemudian open. Nah, oke. Nah, ini kalau kita klik, ini ada beberapa image yang akan kita gunakan nanti ya. Kemudian klik new file di sini. Ini di fzSUS new file. Kemudian beri nama index.html. Oke. Kemudian new file lagi, satu lagi, beri nama style.css. Ya. Kita akan bekerja menggunakan dua file ini nantinya. Sekarang ke index.html. Teman-teman tekan shift kemudian tanda seru. Nah, setelah muncul ini tekan tab. Maka Visual Studio Code dengan otomatis mengenerate ini nih. Ini adalah struktur dasar HTML. Jadi sudah ada ini deklarasi doctype kalau ini adalah HTML, dan memberitahu ini informasi kalau HTML kita language-nya English. Di head-nya ada metadata, charset, metaname, viewport. Nah, ini biarkan saja. Kemudian title kita ganti dengan judul website kita. Oke, di sini saya akan buat website dengan judul fzSUS gitu ya. Terserah teman-teman, terserah mau buat apa. Nah, kemudian di bawah meta ini masih dalam head ya, di dalam head ini berisi informasi-informasi kita. Kita buat link ke CSS kita di href.
caranya gini ya, saya ulang lagi ya biar teman-teman ketik link kemudian enter. Nah, Visual Studio Code otomatis membuatkan ini buat kita. Kemudian di dalam href ini adalah referensi kita tujuannya kemana. Kita ketik style.css ya, css. Nah, ini artinya bahwa halaman HTML kita akan kita hubungkan dengan halaman style.css ini nantinya. Kemudian lagi persiapan kita perlu font untuk website kita. Saya mau pakai fontnya adalah cari di Google Font. Saya mau pakai Montserrat ini ya. Kemudian saya select stylenya yang regular dan medium. Nah, bagian teman-teman arahkan kursornya ke embed, kemudian copy bagian ini, link ini, copy, pindahkan ke di link ini, di head, bagian head, Ctrl paste. Setelah itu balik lagi ke Google Font. Sini ada bagian CSS rule to specify families-nya. Teman-teman copy lagi, Ctrl C. Nah, yang ini kita kopikan di style.css. Ya, kita buat dulu body. Kemudian kurung kural buka tutup, paste di sini. Nah, ini artinya nanti website kita akan menggunakan fontnya Montserrat. Ya. Satu ada lagi yang ingin saya buat di awal, yaitu saya mau bikin margin 0, padding 0, kemudian box sizing border box. Nah, ini artinya saya mereset semua margin dan padding bawaan dari HTML-nya ya. Kemudian box sizing dan border box ini adalah ketika kita memberikan padding dan margin pada elemen itu tidak merubah ukurannya ya. Ini box sizing dan border box. Oke. Kita sudah bisa mulai coding kita. Ya, sebelumnya saya sudah bikin desain untuk project kita kali ini. Saya buat di Adobe XD desainnya. Ini adalah desain yang akan kita kerjakan, desain website yang kita kerjakan. Kira-kira tampilan seperti ini. Ini saya bikin di Adobe XD ya. Teman-teman bisa juga download Adobe XD, ini gratis kok. Teman-teman bisa desain website di sini di Adobe XD. Kira-kira seperti ini. Kita mulai dari ini adalah bagian nav ya, kita bilangnya bagian nav. Dimana nav ini berisi bagian header. Ini header ini berisi logo. Ini ada navigasi, home, produk, dan kontak ini. Kemudian ini ada cart, tempat barang belanjaan kita. Ini saya bagi menjadi 3 nantinya, 3 bagian. Headernya ada 3 bagian, ada bagian logo, ada bagian nav, dan bagian cart. Oke, kita mulai aja ya. Di coding kita, saya ke body, saya buat header, dimana headernya berisi yang pertama itu adalah logo. Saya bikin kelas yang namanya logo ya. Saya bikin div yang kelasnya logo. Oke. Nah, di sini saya bisa masukkan image logo kita. Kita arahkan ke image. Ini logo, saya pilih logo.png. Oke. Kemudian setelah logo tadi ada nav. Oke. Ini setelah logo nav. Oke, lagi. Sekarang saya bikin nav. Dimana saya bikin kelas di nav ini. Kelasnya navlinks gitu ya. Saya bikin kelasnya navlinks. Nggak usah deh, nanti aja saya bikin di UL aja.
Nav ini berisi unordered list ya, bikin UL. Kemudian UL ini berisi adalah saya kasih kelasnya di sini navlinks. Dimana unordered UL ini unordered list ya, berisi adalah list yang pertama itu saya bikin anchor tag, dimana anchor tag ini hyperlink. Jadi nanti ketika saya klik dia akan mengarahkan ke halaman yang saya tuju. Ini home. Oke. Kemudian anchor tag-nya saya beri kelas lagi. Kenapa saya beri kelas? Sebenarnya agar mudah nanti saya ngedit di CSS-nya gitu ya. Jadi saya kasih kelas navlink gitu ya. Ini pakai S yang di atas, ini nggak pakai S karena satuan gitu ya. Oke, saya copy 3 kali. Ini adalah produk dan ini adalah kontak. Oke. Bagian nav kita selesai. Kemudian saya bikin kelas yang terakhir, saya bikin div yang kelasnya card yang terakhir. Kemudian saya tambahkan image di sini. Saya arahkan ke image itu card.svg. Oke, ini adalah bagian header kita. Susunannya begini. Kalau kita buka di website, jadi teman-teman klik kanan di sini, kemudian open in default browser. Nah, inilah tampilan header kita ya. Nah, ini perlu diedit nih di CSS. Ini kan tampilannya masih berantakan nih. Oke, kita sekarang ke Visual Studio Code lagi. Kita edit di CSS. Kita ambil sekarang headernya saya mau bikin display flex ya. Ini display flex. Kalau kita buka di browser, setelah saya bikin display flex, nah ini akan berjajar ke kanan ya. Ini artinya flexnya row, karena flex itu defaultnya directionnya row. Oke. Kemudian saya atur lebar headernya deh biar dia ke tengah sedikit ya. Jadi memberikan margin gitu di kiri kanannya nanti. Ini saya bikin lebarnya widthnya 90%. Kemudian saya kasih margin auto ya. Nah, geser ya tadi ya. Setelah itu kita akan edit bagian masing-masing. Ada 3 bagian. Headernya berisi logo bagian pertamanya, kemudian nav yang berisi list, kemudian card. Kita ambil satu. Pertama kita ambil logo. Saya mau kasih logonya flex 1, artinya flex grow-nya sama dengan 1 ya. Kemudian saya ambil nav. Ini logo, ini nav, saya ambil nav. Saya juga berikan flex grow-nya sama dengan 1 ya. Begitu juga dengan yang terakhir card ya. Saya juga kasih flex grow-nya sama dengan 1. Sekarang kita lihat di browsernya, kita refresh. Ini langsung kayak memberikan jarak ya. Ini artinya saya memberikan flex grow di bagian logo sama dengan 1, satunya segini, kemudian bagian navnya segini, cardnya segini. Oke, jadi bagiannya udah sama. Sekarang kita perlu kecilin nih, logonya perlu kita kecilin. Kita ambil logo itu adalah image, kita ambil kelasnya logo, titik logo ya, spasi img. Nah, kita sekarang ganti widthnya, kita kecilkan kira-kira 10%. Nah, ya pas ya 10% ya teman-teman ya, kira-kira segini.
Kemudian kita edit bagian ini, karena kalau kita lihat di bagian desainnya kan ini berjajar seperti ini ya, berjajar. Ini kan masih arahnya masih vertikal, sementara di desainnya ini horizontal. Ini perlu kita edit di bagian UL nya. Kita ambil, jadi list itu kan berada dalam UL. Nah, list ini berada dalam UL, jadi UL yang kita ambil, UL punya kelas ya, navlinks. Jadi kita ambil aja navlinks dot navlinks gitu. Kita kasih display flex ya. Kita lihat setelah kita kasih display flex, ini akan bergerak horizontal, berubah jadi horizontal ya. Nah, oke. Setelah itu kita perlu hilangkan titik-titik yang depan teks ini. Itu adalah namanya list style. Kita kasih none. Nah, hilang ya. Nah, di sini kan masih ada garis nih, underline, dan tulisannya juga nggak standar ya. Ini kita mau buat tulisannya bedanya, warnanya bukan ini nanti. Jadi kita ambil, karena tulisan itu berada di anchor tag ini A, home ini kan berada dalam A ya. Nah, jadi kita udah punya kelas nih di tiap-tiap masing A nya. Makanya tadi saya kasih kelas kan, biar gampang mau ambilnya nanti editnya. Jadi saya ambil navlink, pakai S ya, navlink aja ya, navlink dot navlink gitu. Kemudian saya text decoration dulu, text decoration none. Text decoration none itu artinya underline-nya hilang. Mari kita lihat ya. Nah, hilang ya setelah di refresh. Kemudian kita ganti warna teksnya. Nah, di sini kan di Adobe XD-nya kita punya warna teks nih. Kalau kita klik di sini home, kemudian kita klik fill ini. Nah, ini ada hex nih. Hex ini adalah warna teksnya ya. Kita copy hex 7070 ini. Terus kita pastekan ke color ini. Kita save, kemudian kita ke websitenya lagi, browser, kita refresh. Nah, ini berubah warnanya ya. Nah, ini untuk kan di desain kita kan ini ada spasinya lah, ada space-nya gitu antara item ini, home, product, dan kontak. Nah, di sini kan belum ada spasinya, jadi kita ke navlinks-nya kita kasih justify content itu space around ya. Nah, kalau kita refresh, ini udah bisa sendiri nih, udah memberikan space. Kemudian terlihat lagi apa lagi nih ya, ini kan kalau dilihat ini ya mepet ke kiri ya, ini mepet kanan maksud saya, mepet kanan. Jadi kita bisa ke bagian card di sini. Kita pilih justify content flex end, jadi biar dia bergeser ke kanan gitu. Kita lihat di browser, refresh, oh nggak bergerak ya. Oh iya ya, di sini kita harus kasih ini dulu nih, sorry saya lupa. Kita harus kasih dulu displaynya dulu, display flex, jadi biar bisa kita ubah itu, rubah itunya. Refresh, tak, nah udah ya, udah kanan. Kemudian nah ini kan mepet ke atas semua nih ya, mepet ke atas semua. Saya kasihin dulu deh headernya, saya kasih mana header, min height gitu ya, min height 10 VH ini vertical point maksudnya, VH ini ini tidak, saya kasih vertikal ya, 10 VH ini artinya tinggi dari sini adalah 10 dari tinggi layar gitu ya, 10% dari tinggi layar gitu maksud saya. Jadi kalau kita bikin 100% 100 VH ya, 100 VH itu dari sini sampai sini.
Jadi kalau 10 VH sudah anggaplah 1/10 dari tinggi layarnya, mungkin kira-kira segini gitu kira-kira ya. 10 VH. Kemudian setelah itu di headernya biar tulisannya ke tengah semua, rata tengah gitu ya, kita bikin align item center ya. Udah ya, ini udah rata tengah, cukup lah. Atau kalau masih belum ini, kita kasih padding deh, padding top gitu ya, padding top 2 rem. Oke, kalau ke atas ya bisa bikin 1. Oke, atau kalau menurut teman-teman ini masih belum cukup nih margin dari kanan kirinya, teman-teman tinggal kecilin aja nih widthnya jadi 80 gitu ya. Nah, dia lebih ke tengah lagi, lebih rapat lagi gitu. Oke, sepertinya sudah mirip ya sama desain kita. Home product contact. Oke, kemudian kita masuk ke bagian ini nih. Nah, ini bagian main ya, saya bilang bagian main di sini. Dimana bagian main ini ada eh, ada div ini, saya bikin 2 div nantinya. Div ini berisi adalah teks ini 1, 2, 3 dan button ini ya. Kemudian div yang satu lagi kelasnya adalah gambar aja ya. Mari kita coba. Saya ke bagian index HTML lagi, di bawah header saya bikin main gitu. Semantik HTML 5 ini kan ada header, main. Dalam main itu ada beberapa section gitu, ada teman-teman terserah mau bagian section about, galeri gitu ya, terserah. Kemudian footer, jadi ada header, main dan footer. Nah, ini sekarang kita di main. Sini saya bikin lagi section dalam main ini, dimana sectionnya ini saya buat kelas ya. Kelasnya saya buat apa ya, kelasnya namanya produk gitu. Terserah teman-teman mau bikin apa nama kelasnya, bebas. Dimana produk section ini terbagi menjadi 2 div. Dimana div pertama adalah teks, saya beri nama teks produk ya. Ini kelas pertama, div pertama saya beri nama kelas teks produk, dimana teks produk ini berisi 1, 2, 3 ini ya, 1, 2, 3, 4. Yang pertama Ultrasus ini saya beri, mungkin saya kasih H2 kali ya di sini. H2 Ultrasus. Oke. Kemudian di bawahnya adalah P. Tulisannya ini kita copy aja. Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Ya. Kemudian ada button. Ada 2 button. Type-nya saya bikin submit aja. Button yang pertama itu adalah size ini, size. Kemudian saya copy, ini adalah di sini color ya. Gimana kalau kita bikin add to cart aja kali ya, coba kita ganti aja add to cart gitu. Save. Kemudian tadi saya bilang ada 2 kelas dalam section produk ini. Dan yang kedua adalah kita itu image produk. Ini sepatunya ya, gambar sepatunya nanti. Di kelas kedua adalah image produk yang berisi image. sus.png. Oke, save. Kemudian kita ke browser, kita refresh. Nah, gini ya. Ini ada bagian produk teksnya, ini bagian image-nya. Oke, sekarang kita ke CSS. Kita edit di CSS tampilannya. Pertama kita ambil
produk ya. Kita mau edit produk, kita kasih display flex untuk produk ini ya. Setelah kita kasih display flex, kita refresh, ini otomatis langsung berpindah ke sini ya. Karena seperti saya bilang di awal tadi, display flex itu defaultnya ada row. Tadi kan masih kolom, karena di sini kolom dia. Ini row. Ini sebenarnya ini satu di sini, flexboxnya satu di sini, satu lagi di sini sebelah kanan. Oke, berikutnya kita ini ya, kita bikinin dulu width. Kita kasih width di produknya, lebarnya itu 80% kayak di atas tadi ya. Kemudian kita kasih margin auto ya. Nah, ya udah sejajar ya, ujung-ujung. Dan tinggal kita edit ininya nih, kita edit bagian teks, atau kita langsung aja kali ini. Kita align item center deh, align item center di sini ya. Nah, udah langsung ke sini ya otomatis. Setelah align item center, kita coba ini udah pinggir sih. Justify content center. Nggak ngaruh ya. Oke. Kemudian ini kita perlu edit nih. Kita perlu kasih minimum height ini biar dia ke bawah ya. Minimum height untuk produk kita kasih 90 VH deh. Oke. Tadi kan ini 10 VH ini di atas 90. Nah, dia ke bawah ya. Jadi ini sebenarnya dua bagian ini ada 10 tambah 90 di 100 VH ini. Oke, ini kayak sepatunya terlalu ke bawah ya, nanti kita ke atasin deh. Kita ambil sekarang bagian ini nih. Atau sepatunya kita ke atasin dulu deh, sepatunya. Kita ambil sepatu itu di kelas image product .img product image gitu ya. Sekarang kita transform, kita mau pindahin sepatunya ke atas, geser sepatunya ke atas, translate to Y ya. Kita pindah sepatunya ke sumbu Y tapi ke atas, jadi minus. Mungkin kita bikin minus berapa, 50 pixel, coba ya, masih kurang, naikin lagi mungkin 70 pixel. Gimana, udah pas belum? Belum, kita tambahin aja lagi 90 pixel gitu ya. Oke, kemudian tulisannya ini warna tulisan ya, warna tulisan. Nah, kalau kita klik di sini, warna tulisannya adalah 7070, kita copy aja. Color, kita kasih color di sini. Color. Nah, udah ganti ya tulisannya ya. Ini terlalu mepet. Ya, kita kasih margin deh ini di P. Sekarang kita ambil P itu ini kelas di dalam kelas text product. Jadi saya ambil dulu text produknya, dot text product P gitu ya. Artinya ini bacanya P yang ada dalam kelas text product. Saya kasih margin, saya beri margin 10 pixel, kemudian 0. Ini artinya apa? 10 pixel ini adalah 10 pixel top dan bottom, 0 left dan right dan left gitu ya. Kita save, kita lihat di sini ini udah mulai ada jarak, kita ada space antara atas dan bawahnya. Kalau kurang besar kita besarin lagi, kalau kurang cukup
30 gitu ya, biar kelihatan langsung. Oke. Kemudian setelah ini desainnya ini kurang besar ya tulisannya. Ini berapa nih? 45. Oke, coba kita buat 45 deh tulisannya. Teks produk H2 gitu. Teks produk. Kita copy ini aja deh. Ini kita ganti H2. Ini font size 42 pixel. Ya. Ini 42 ya. 45, sorry 45. 45 pixel. Refresh. Oke. Kemudian kalau P-nya berapa? 25. Oke. Kita bikin font size 25 pixel. Refresh. Yep. Nah, mending kita edit buttonnya nih. Kita buttonnya ini warnanya ada warna apa ya? Kita klik aja di sini button. Kita lihat warnanya warna apa? Button ya, fill. Warnanya F67, kita copy aja ya. F67, F68. Kita ambil button. Ya, kita ambil button. Kita kasih background color, copy paste. Oke, kita ke sini ya. Kemudian kita kasih bordernya none, nggak pakai border. Nah, ini warna tulisannya adalah lihat. Oke, 49. Color. Kita kasih color tulisannya ya. Ya, udah sama tuh. Nah, sekarang kita tinggal kasih padding nih buttonnya. Kita kasih padding. Sorry, bukan padding top, kita kasih padding. Saya mau kasih padding atasnya 10 pixel. Gedean ya. Coba 5 pixel. Ini top dan bottom 5 pixel. Kemudian saya kasih right dan left itu agak besar ya, mungkin 10 pixel gitu. Saya save, kemudian refresh. Masih terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kita tambahin lagi. Ini tulisan di sininya ukurannya 25 ya. Oke, kita ganti dulu tulisan di dalam buttonnya. Font size 25 pixel gitu. Nah, udah ya. Ini tinggal paddingnya nih. Ini kita kasih padding padding 10 dan 20 gitu. Coba. Ya. Gimana? Kemudian kita kasih ini kursornya pointer. Ya. Kalau pointer itu artinya ketika kita arahkan ke sini mouse-nya, nah ini berubah jadi tanda. Mouse-nya berubah nih. Jadi pointer. Oke, udah ya. Kemudian nih bagian, nah ini kita masuk ke bagian ini nih. Ini dekorasi aja biar websitenya tidak monoton. Jadi saya tambahkan ini. Ini saya bikin di Adobe XD ya. Bulat-bulat ini teman-teman juga bisa bikin sendiri nanti. Tapi saya udah copy ke file saya. Jadi saya bisa tambahkan saja di sini. Kita panggil image.
Kita image di sini. Yang pertama itu ada big sphere. Ini ada spherical ya, lingkaran bulat gitu, spherical. Saya singkat dengan big sphere aja. Dan saya copy 3 kali. Kemudian yang kedua ini adalah medium sphere. Yang terakhir adalah small sphere. Oke. Ketika save, kita ke browser. Nah, atau saya taruh di luar kali. Coba saya taruh di luar main aja deh. Di luar section maksud saya. Oke, di sini. Nah, ya, taruh luar section aja. Oke, sekarang saya mau pindah ini yang besar ini ke pojok kanan atas. Caranya saya kasih kelas di sini ya. Saya kasih kelas biar mudah manggilnya di CSS. Saya kasih kelas namanya big sphere gitu. Kemudian yang kedua copy ke sini. Yang kedua nama kelasnya made sphere. Dan yang ketiga kelasnya small sphere. Oke. Nah, sekarang saya bisa manggil di CSS dengan mudah. Kemudian saya panggil pertama ada kelas big sphere. Saya panggil CSS dot big sphere. Saya mau kasih positionnya absolute. Kemudian saya pindahkan topnya 0, right-nya 0. Oke, save ke browser, saya refresh. Nah, pindah ke atas ya. Kemudian saya ambil yang medium sphere. Position absolute juga. Karena dia posisi medium ini di sini ya. Mungkin saya ambil dia dari atas 50%, dari kanan 30. Saya coba ya. Top 50% misalnya, right 30%. Oke, kita ke browser lagi, refresh. Kurang ke atas ya. Kalau desainnya itu nggak ke atas ya. Sebentar. Oke, ke atasin dikit lagi deh. Topnya 40 deh. Top 40%. Ya, mungkin segini cukup kali ya. Kemudian yang kecil, itu spherical kecil, dot small sphere. Position absolute juga. Bottomnya 0. Karena dia di bawah banget ya, saya bikin bottomnya 0. Leftnya kira-kira 30% deh. Coba mari kita lihat. Pas terlalu kanan, kita bisa pindahin lagi ke kiri dikit, 20 gitu ya. 15. Sorry, makin kecil sih, 25. Ya, tampilannya udah hampir sama ya, dengan desain kita. Tampilannya udah sama dengan desain kita ya. Nah, tapi ini belum responsif teman-teman. Karena kalau kita buka di lebih kecil dari ini, ya,
ini kan hancur nih, berantakan ya. Ketika kita resize, kalau yang lebih kecil ini kan pertama kita bikin kayak gini. Ketika kita resize, nah berantakan nih. Nah, ya, biar nggak berantakan, kita edit bagian responsifnya. Jadi kalau mau bikin responsif, kita ke sini, tambahin add media. Ini media query namanya, screen and max width 750 pixel gitu ya kira-kira. Ini artinya pixel. Ini artinya maksimum width-nya 750 pixel. Kita akan berikan CSS untuk ukuran di bawah 750 pixel. Jadi begitu ya. Nah, caranya kita ini kan aja nih. Kita ambil bagian produk ya. Kita ambil bagian produk. Ini kan di dalam produk nih, Ultrasus dan gambar ini. Jadi kita mau ganti flex direction, titik produknya saya ambil. Kemudian saya kasih produknya flex direction column gitu. Save. Oke, kalau kita buka di browser, saya refresh, saya kecilin websitenya. Sebentar ya, kok nggak ngaruh ya? Bentar. Oh, ini harus spasi nih, saya salah. Nah, begitu. Ini hati-hati ya teman-teman ya, ini harus diperhatikan juga. Nah, ya, jadi ketika 750 pixel lebarnya, dia akan berubah menjadi kolom. Sebenarnya di sini udah nggak bagus juga ya. Apa kita bikin di gedein lagi deh, 900 pixel gitu ya, 150 pixel, save. Nah, gitu, ini lebih bagus. Oke. Ini perlu diganti nih. Kita bikin text align-nya center semua ya, text align center gitu. Oke. Semuanya center. Kemudian kita tambahin padding kali di sini, tambahin padding top atau margin top. Margin topnya kita kasih 20 pixel biar banyak ya. Kalau masih kurang 30, terus tulisannya kita kecilin kali ini ya, terlalu besar kayaknya. Oke, kita kecilin tulisannya. Produk kita ambil, tulisannya kita kecilin aja. Produk yang isinya ada H2, font size-nya tadi kan font size-nya 45 pixel ya H2-nya. Sekarang kita ganti jadi mungkin 30 pixel gitu. Nah, udah kecil. Ini juga bisa kita ganti kecilin juga bagian headernya. Di sini ya, kita ambil yang navlink. Ini bagian navlink, .navlink. Kita copy saja. Navlink ini kita copy ke sini. Ya. Ini kita ganti font size.
15 pixel gitu. Coba. Terlalu kecil ya. Mungkin 14. Masih dempet. 13. Sorry. 12. Atau nih kita bikin naflingnya jadi ini deh. Jadi apa namanya? Column gitu ya, column. Nafling flex, bukan nafling berarti. Ini naflings pakai S. Flex direction column. Kita lihat. Nah, gini ya. Biar tidak dempet-dempet. Kemudian mungkin text align-nya center. Oke. Tengah-tengah. Ini kita kecilin. Ini kita kecilin juga nih. Bagian P-nya kita kecilin juga. P itu adalah text product. Font size 20 pixel gitu ya. Kemudian button ini juga kita kecilin. Button di sini settingnya button itu font size-nya 25. Ini kita copy aja nih. Ya, ini kita kecilin. Mungkin jadi 18. Coba 18. Ya. Cukup ya kayak begini. Dan kalau kita besarin, ya dapat lagi seperti semula. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Silakan like videonya jika Anda suka, silakan dislike jika tidak suka. Subscribe juga, karena nanti saya akan ada video-video selanjutnya. Bisa jadi tentang website dan JavaScript tutorial. Saya akan coba nanti upload video-video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.